Halo semua, gimana kabarnya? Kali ini saya sudah membuat template rekam medis elektronik sederhana yang cocok untuk tempat praktek yang belum memiliki tenaga admin. Nah, bedanya apa dengan RME sebelumnya yang saya buat yang versi 2? Kalau yang versi 2 ini, form pasien dan form obat saya buat terpisah. Karena untuk versi yang ini cocok bagi yang sudah memiliki tenaga admin. Sedangkan yang versi mandiri ini cocok untuk yang baru merintis dan belum mempunyai tenaga admin. Biar lebih jelas kita lihat simulasinya ya. Nah, di kiri ini ada template RME versi 2 yang ada tenaga adminnya. Kita bisa lihat ini ada form obat. Kirikan dulu. Nah, form obat ini nanti ada di tempatnya dokter atau perawatnya ya. Sedangkan yang form pendaftaran pasien ini berada di admin. Nah, jika ada pasien datang, misalnya sudah ada 6 pasien datang, nah ini melakukan pendaftaran seperti biasa, kita catat semuanya. Nah, setelah sudah, pasien bisa masuk ke ruangan dokter. Nah, dokter, nah, misalnya lanjut lagi, ini ada pasien berikutnya bisa daftar. Nah, setelah daftar bisa menunggu. Begitupun seterusnya, setelah daftar tunggu dan lalu tunggu. Nah, sampai pasiennya ini sudah selesai. Nah, misalkan sudah pasiennya diperiksa, sakit apa, nah setelah itu misalkan sudah di form obat ini, nanti dokter akan memberikan obatnya ya di sini. Nah, setelah itu mungkin bisa menyuruh admin untuk mengambilkan obatnya. Ini membantu dokter. Nah, ini bisa ditinggal dulu pasiennya. Saya bantu untuk menyiapkan obat di sini. Oh, sudah obat disiapkan, bisa berikan ke dokter. Admin bisa ke depan lagi ke meja admin. Nah, pasien sudah selesai, bisa keluar, langsung lanjut ke pasien berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk template RME yang mandiri, yang belum memiliki tenaga admin, ya. Nah, ini. Nah, misalkan sudah ada pasien, misalnya ini yang pertama. Nah, kita data dulu, masukkan datanya, lalu diperiksa. Di situ dokter menyiapkan obatnya, mencatat sendiri obatnya di sini. Dokter menyiapkan obatnya, diambilkan, diberikan lagi ke pasien. Nah, pasiennya sudah selesai, bisa ditinggal. Nah, lanjut pasien berikutnya. Nah, begitupun seterusnya ya, sampai pasiennya habis. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung praktek untuk rekam medis elektronik sederhana mandiri ini. Oke, kita lihat dulu data pasiennya. Nah, di sini kita sudah memiliki 25 pasien ya. Misalkan kita masukkan di pasien yang baru 26. Oke, 26. Oke, di sini di catatan misalkan pasien 26 ini cek gula darah. Kita bisa catat di sini. Nah, untuk diagnosa ini bisa langsung diisi, bisa juga nanti aja setelah dimasuk ke rekam medis. Nah, sekarang untuk kasus ini kita coba diisi dulu ya. Misalkan penyakit 1. Kita siapkan obatnya. Dan ini ya. Oke, sudah. Obat sudah dicatat. Oh ya, ini kan belum disimpan ya. Pasien 26 di data pasien belum tersimpan. Kita simpan dulu. Oke, data berhasil masuk. Kita cek. Oke, masuk ya. Data pasien 26. Kemudian kita lihat di rekam medis. Nah, untuk pasien 26 belum masuk.
direkam. Mari kita rekam. Oke, data berhasil direkam. Lihat, ya sudah masuk untuk pasien 26. Nah, untuk rekam medis secara mandiri ini, saya menaruh riwayat pasien di sampingnya form pendaftaran pasien ini. Jadi kita tahu nanti riwayat pasien ini yang sebelum-sebelumnya. Sedangkan di template yang versi 2 ini, riwayat pasien itu ada di bawahnya form obat. Nah, nanti pas di form obat ini kan dokter yang tahu, yang bisa melihat riwayat pasien. Nah, di bawahnya sini ya, di bawahnya form obat ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini kan sudah diisi untuk yang mandiri ini, berarti pasiennya sudah selesai diperiksa misalnya. Kan sudah direkam ya, rekam medisnya. Pasiennya keluar, sudah pergi, sudah pulang. Nah, untuk pasien selanjutnya misalnya. Nah, ini pasien lama, kita hapus dulu ini. Oke, misalkan ini pasien 5 misalnya ya. Oke, lihat. Nah, untuk data pasien 5 sudah terpanggil semua. Kita masukkan misalnya jenis layanan 1. Nah, kita tanyakan keluhannya apa, misalnya sakit perut. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat riwayat pasien untuk pasien 5. Ini sudah berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali berkunjung ke tempat praktek kita. Nah, ini lengkap ya sampai dengan obat yang pernah kita berikan untuk pasien 5. Di sini juga ada catatannya. Oke, misalkan kali ini tidak ada catatan tambahan, bisa dikosongkan atau bisa dikasih pagar. Nah, mungkin di sini diagnosa kita lupa mengisi. Nah, kita coba dulu. Ya, anggap kita lupa mengisi diagnosa ya, nggak apa-apa. Lanjut direkam. Nah, nggak usah disimpan ya, karena sudah ada data pasien untuk pasien 5 ini. Jadi langsung direkam aja, kita lihat belum ada. Oke, kita rekam. Oke, data berhasil direkam, sudah masuk, kita lihat. Nah, ini pasien 5. Nah, kan kita lupa mengisi diagnosa nih di sini. Terus udah keburu pasien selanjutnya. Oh, ada pasien lain, enggak apa-apa, ini terhapus ya. Nah, nanti kita isi diagnosa di rekam medis ini. Nah, ini penyakit 2. Nah, kayak gitu. Nah, di sini sebelumnya itu ada data di rekam medis versi 2 nih ya, ada data pesanan obat. Nah, kita tahu berapa sih obat yang dikeluarkan untuk setiap pasiennya. Nah, untuk di rekam medis sederhana mandiri ini saya gabungkan dengan sheet rekam medisnya ya. Jadi di setelahnya obat itu ada keterangan harganya. Jadi kita tahu di setiap pasien ini kita mengeluarkan obat berapa gitu. Oke, seperti sebelumnya, di versi sebelumnya, di versi ini juga ada juga laporan pekanan. Nah, biasanya di setiap daerah itu ada jejaring ya di puskesmas untuk memantau tempat praktek mandiri untuk perawat mungkin atau dokter. Nah, biasanya di puskesmas itu minta data per pekan. Nah, kita bisa ngatur di laporan pekanan ini. Misalkan tanggal 14 ini diubah jadi tanggal 8. Jadi tanggal 8 Desember sampai 14 Desember. Nah, kita sudah mempunyai data dari tanggal 8 sampai tanggal 14. Nah, ini nanti tinggal di copy terus masukkan sheet lain ya, jangan ini.
Nanti kita bisa kirim data ini lewat spreadsheet lain ke PJ dari puskesmas yang meminta data kita. Lalu di bahan inventory, di sini untuk merekap berapa obat yang dikeluarkan per harinya. Nah, ini misalkan kita hapus dulu. Oke, mari kita lihat ini coba di tanggal 25. Kita coba di tanggal 25 misalkan. Ini ya, tanggal 25 kita cari. Nah, sudah ketemu. Nah, ini obat-obat yang dikeluarkan di tanggal 25 November. Nah, selanjutnya kita bisa menyimpan di spreadsheet inventory obat. Nah, tinggal klik simpan. Nah, kita lihat dulu inventory obat sederhana kita. Nah, di sini kita bisa melihat stok obat kita ya. Jadi enak, tinggal lihat stoknya apa saja obat yang harus di restock. Oke, kita lihat di data entry. Misalkan ini belum ada tanggal 25 November. Ini ibaratnya kita hapus dulu ya. Dulu, nah nggak ada 25 November ya. Nah, kita simpan. Oke, data sudah dicatat. Kita lihat. Oke, data sudah masuk. Nah, nanti tinggal menyesuaikan mau tanggal berapa yang akan disimpan di inventory obat sederhana ini. Selanjutnya, ini ada data tambahan ya. Nah, ini untuk data validasi di form pasien. Ini saya ngambilnya di data tambahan. Lalu di data dashboard. Nah, ini bahan untuk membuat dashboard di sini. Nah, jadi kita bisa memantau perkembangan tempat praktik mandiri kita. Nah, misalkan nih diubah ke tanggal 31. Nah, kita bisa lihat jumlah pasien yang datang ke tempat kita dan jumlah pengeluaran tiap harinya untuk obat per pasiennya. Ini kita juga bisa memantau jenis layanan apa saja yang sudah digunakan di tempat praktik mandiri kita. Jika ingin memiliki template rekam medis sederhana ini, coba cek kolom deskripsi. Di sana ada kode voucher terbatas yang bisa diklaim untuk dapatkan potongan harga menarik. Bisa untuk pembelian rekam medis mandiri ini atau yang versi 2. Buruan ya, terbatas, kodenya terbatas. Terima kasih.